dari mana? BSM ya? Oke. Iya, silakan masuk. Terima kasih ini kehadirannya ini dari Ketua Peduli Sesama Manusia ya. Ya untuk beberapa kali. Kira-kira apa ini? Sebelumnya terima kasih Pak sudah bersedia ya, menyambut kami di sini hadir ke Yayasan Rema ini ya Pak ya. Terima kasih Pak John sekali lagi Pak. Ya. Adapun tujuan kami datang ke yayasan ini Pak hanya ingin berdialog saja Pak. Bisa Pak ya minta waktunya? Boleh. Iya. Ya. Hanya ingin berdialog seputar tentang Yayasan Rema ini Pak. Ya. Karena saya sering dengar dari masyarakat stigma negatif lah tentang Yayasan Rema ini gitu ya. Jadi ada yang mengatakan bahwasannya Anda ini mendirikan Yayasan Rema ini hanya sekedar cari keuntungan lah begitu dari yayasan ini begitu. Itu cari untung saja makanya dibangun Yayasan Rema itu didirikan oleh Pak Samosir katanya gitu Pak. Ya. Jadi tujuan saya adalah ingin mengetahui kebenarannya apakah itu benar apa tidak gitu ya Pak ya. Nggak apa-apa ya Pak ya. Iya. Maaf ya Pak. Baik. Di sini Pak ada beberapa yang mau saya tanyakan Pak. Iya. Yang pertama, bagaimana tanggapan Bapak dengan isu tersebut ya? Iya. Maksudnya ya, Bapak dinyatakan orang-orang sebagian orang lah yang mengatakan ya dari yayasan ini kaya raya gitu. Iya. Bisa menghasilkan banyak uang. Bagaimana Bapak menanggapi isu itu, Pak? Iya, pertama memang yang namanya kita berbuat baik itu bukan berarti harus semua orang setuju atau menjadi orang kita harus disanjung dan bahkan memang teman negatif itu selalu ada di lembaga seperti ini. Yayasan ini sering disalahgunakan, itu kita harus akui. Ada juga ya ada memang disalahgunakan. Tentu karena sudah banyak berita. Sekarang kan semua terbuka ya kan. Iya. Nggak bisa lagi kayak zaman dulu kita. Iya. Sekarang ada media sosial. Ada semua. Jadi justru menjawab itulah makanya ada yayasan ini. Kepedulian yang totalitas terhadap kemanusiaan. Iya. Keprihatinan tentang keadaan orang-orang yang terlantar di jalanan. Iya. Ketidakberdayaan orang-orang tua maupun pemerintah dalam menangani hal-hal seperti ini. Inilah jawabannya. Jadi yang pertama saya katakan, ini kita selesaikan, yayasan ini kita buat, didirikan justru satu visi yang datang dari Tuhan untuk kepedulian kemanusiaan, tidak membedakan suku, ras, agama. Kita dirikan yayasan ini, inti utamanya bagaimana memberdayakan yang tak berdaya, seperti visi yang selalu saya kumandangkan. Merangkul yang terabaikan juga ya Pak? Iya, memberdayakan yang tak berdaya kan gitu. Nah, kenapa kita dirikan di Kabupaten Rokan Hilir kan gitu. Nah, di Kabupaten Rokan Hilir ini banyak orang dibuang di sawi-sawi di jalan-jalanan karena gelap dan mereka ada yang meninggal di pinggir jalan sebagainya. Nah, jadi dasar pertama itu kepedulian itu tadi, maka secara kekeluargaanlah kita ciptakan prosedurnya ini semuanya atau aturannya gitu loh. Jadi saya ingin katakan kepada seluruh masyarakat atau orang-orang di YouTuber dimanapun berada bahwa boleh datang ke sini. Iya, jika ingin tahu semua. Jadi karena kalau cuma ngomong doang kan ya jangan-jangan orang yang ngomong itu belum pernah ke sini tuh kan yang berkontribusi sering seperti itu kan ngomong banyak tapi apapun nggak bisa, hanya cuma fitnah, hoak kan gitu. Justru kalau orang yang sudah memberi bantuan kemarin pasti nggak ngomong negatif ya Pak? Nggak mungkin karena dia tahu percis. Nah karena di sini open management terbuka gitu. Ya, Pak. Dan jujurnya sebenarnya ini selalu kita defisit kalau bukan karena para dermawan, orang yang peduli, ya pasti defisit. Karena kalau saya buat angkanya berapa orang kan gitu yang hampir 40, 30 total tidak ada keluarga, ya kan? Yang ada keluarga 30 juga disubsidi di bawah standar. Berarti hanya 20 rata-rata yang memberi secara standar. Standarnya kan 1,5 juta, hitung-hitung per orangnya dari keluarga 1.500.000 per bulan kan gitu. Dan itu sebenarnya masih minim kan gitu. Dan hanya cukup untuk dirinya lah. 20 orang ya. Iya.
Jadi ya tentu kalau bagaimana ini kalau begini kan gitu. Wah itu memang sesuatu yang saya ingin katakan untuk seluruh orang para ini keajaiban lah, kasih sayang lah, kepedulian. Jadi kalau para dermawan tidak ada, memang sangat minus ya Pak. Nggak mungkin bisa jalan, tak mungkin, tak jalan. Para dermawan aja. Iya. Dan saya bersyukur orang Bagan Batu itu orang peduli loh. Iya. Lebih banyak orang peduli daripada banyak ngomong. Kalau menurut saya, Iya. orang Bagan Batu, Rokan Hilir, orang-orang yang peduli kok. Iya. Aku bangga dengan orang-orang khususnya orang suku Tionghoa ya, kasih. Dan mereka itu nggak pernah, bahkan kalau memberi mereka itu kadang nggak mau sebut nama kan. Orang kita Tionghoa sangat banyak ya membantu kemari ya Pak. Iya pasti. Banyak. Nah, ini semua atas karya mereka sebenarnya. Iya. Saya cuma menjalankan aja semuanya. Mereka pedulilah kan gitu. Itu intinya. Iya. Dan kalaupun ada orang bilang kaya segala macam, ada mobil, itu juga pemberian. Iya. Ya bukan hasil dari mereka, bukan. Iya. Itu ada memang kita punya usaha dulu, ya kita punya pribadi dan Iya. mobil pemberian dari Pihara, dari Iya. ya mobil dari pemerintah ada itu. Jadi nggak ada yang dibilang mewah, apanya yang mewah gitu ya kira-kira. Lantas Pak, bagaimana prosedur penerimaan pasien di Rema ini Pak? Bagaimana? Nah prosedurnya tahu apanya kan memang ya ada KTP, ada kartu keluarga dan datang keluarganya sendiri yang mengantar dengan segala apanya. Ya kita selesaikan kemampuan, jadi dasar kemampuan. Kira-kira berapa lah kau kasih untuk anakmu? Saya selalu buat ya hitungannya ya untuk makannya saja itu 30 lah sehari saya bilang kan, berarti 900 tambahan ini dan itu katakanlah jadi 1.500.000 kan itulah standar umum. Tapi kalau tapi kalau umpamanya keluarga itu udah nangis-nangis, anaknya udah nggak ada uang segala macam, udah janda, udah dan lain sebagainya, ya tentunya kita juga terima. Bapak bersedia menerima Harus. walaupun mereka tidak mampu. Umpamanya aku hanya mampu 500, aku mampu 700. Jadi kalau dibuat semua daftar yang apa itu semua kalau dibuka itu ada daftarnya. Ada semua. Ada nomornya gitu. Jadi memang akan selalu defisit lah kalau dilihat dari defisit. Jadi kalau bukan karena para dermawan nggak jalan ini, nggak jalan. Dan saya syukurin lah kemurahan Tuhan kalau menurut saya bahwa ini didirikan di Bagan Batu khususnya Kabupaten Rokan Hilir ini karena memang Tuhan lihat orang-orang Bagan Batu itu orang-orang peduli gitu, orang peduli. Dan saya tahu dia punya rencana lah untuk orang-orang di Bagan Batu ini dan Kabupaten Rokan Hilir pada umumnya. Jadi saya percaya kalaupun ada berita-berita hoak, berita-berita bohong, katanya mahal, katanya bagaimana. Sekarang ada ambulan kita pun kita kasih gratisnya itu. Ibaratnya ya hanya uang supirnya lah sama uang minyaknya. Paling perawatannya saya minta cuma 100. Ah itu. Udah termasuk gratis. Ya oli lah kan gitu istilahnya. Ya kan? Itu pun nggak bisa. Kadang ada yang hanya ngasih 100 doang. Ya, karena orang susah kan gitu ya. Jadi ambulan juga untuk masyarakat. Bagan Batu. Welcome itu. Kira-kira begitu. Kemudian Pak, yang ketiga adalah apakah semua pasien yang ada di sini dibiayai keluarganya? Ada total berapa Pak? 80 orang ya? Ya, 87-an lah gitu. Sudah semua yang kasus narkoba, gangguan jiwa. Ya, semuanya. Udah semua ya, 87-an. Jadi ya mulai dari ketergantungan zat adiktif. Ya, depresi, stres atau keterbelakangan mental, itulah kita gabung lah itu semua jadi 87 orang. Iya. Nah, 80 orang ini berapa? Jadi dari jalanan itu kan ada sekitar 30 saya katakan, 30 yang Bapak angkut kemarin. Iya, angkut. Iya, yang dititipkan atau yang diletakkan di jalan itu di depan ya. Mungkin keluarganya juga udah nggak berdaya lagi, angkat tangan. Ya, jujur aja dari Bagan Batu. Yang dari luar Bagan Batu ada Pak yang dititipkan di depan yayasan? Ada, nggak tahu kita dari mana lah. Dititipkannya tengah malam? Iya, pokoknya ditaruh aja di depan itu. Ya, akhirnya kita buka, kita masukkan kan gitu. Iya. Mungkin keluarganya udah nggak mampu lagi kan gitu. Masalah kejiwaan ini kan, waduh ribet ya, memang ribet. Jujur aja ya, semua keluarga itu
stres menghadapinya. Mungkin dia udah ke dukun, udah ke dokter, udah ke rumah sakit jiwa, habis tetap nggak berubah, tidak sembuh. Ya terakhir ya dibuanglah di jalan itu atau dibuang di tempat. Karena mungkin ekonomi mereka juga udah habis kan gitu. Nah itulah kepedulian kita itu sesama. Tetapi kalau di sini kan paling tidak merusak lingkungan lah atau membuat pencemaran kuman ya paling tidak ya. Tapi kedua masih ada harapan orang itu bisa pulih, bisa sembuh. Yang pulih ada berapa orang, Pak? Bahkan dari jalanan itu udah banyak ya. 4 tahun terakhir. Wah, udah banyak ini. Rata-rata ibaratnya kalau 50-60 sudah ada lah. Pulih kembali keluarga ya. Keluarga ada. Bisa kembali bekerja Bisa. seperti Bahkan ada yang dari jalanan itu bisa sampai bisa ngelas, bisa kerja lagi. Ada ya. Banyak ya. Banyak. Karena mereka gini, mungkin mereka sangat kecewa, putus asa, akhirnya ya dicekokin entah apa-apa. Nah, terakhir setelah kita terapi, kita coba bersihkan racunnya di dalam tubuhnya, akhirnya dia pulih kembali dan banyak yang sudah pulang ke keluarganya kan gitu. Ya, kalau lantas ada berapa orang, Pak? Ada berapa puluh orang yang sama sekali tidak ada sponsor yang membiayai? Ya tadi saya sudah bilang 30 orang. 30 orang. 30 orang itu sama sekali nggak ada keluarganya. Keluarga ya. Iya. Itu Bapak masukkan kemarin. Masuk sini ya. Dan itulah para dermawan, makanya selalu mencukupkan Tuhan lah kira-kira gitu. Iya. Gitu. Iya Pak. Kemudian Pak, yang berikutnya, jika tadi ada 30 orang nih yang tidak ada sponsor atau keluarga yang membiayai ya kan, itu karena kasih Bapak ya, peduli terhadap sesama manusia sehingga Bapak menempatkan mereka di yayasan ini ya kan. Dan tentunya itu karena Bapak penuh keyakinan bahwasanya Tuhan pasti akan membantu ya. Nah, lantas ya secara duniawi nih, bagaimana solusinya Bapak membiayai mereka-mereka yang tidak ada dibiayai oleh keluarganya? Ya tadi kan udah saya bilang bahwa Tuhan nggak mungkin tidur lah melihat semua masalah yang penting kita buat yang terbaik. Para dermawan itu selalu Tuhan gerakkan hati orang untuk memberi makan minum mereka. Jadi dari pajak-pajak itu aja pun kadang ada yang sumbang ini sumbang itu, semua itu ada kok. Itu semua para dermawan. Dan saya tahu itu kan kedaulatan Tuhan. Karena apapun yang kita perbuat untuk manusia, untuk kepedulian manusia, itu ada kesukaan, ada kebahagiaan tersendiri dan ada berkat tersendiri. Jadi nggak mungkin lah Tuhan biarkan kita. Jadi solusinya ya kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kedua, kita coba mengetuk pintu hati setiap orang para dermawan, baik yang di Bagan Batu maupun di tempat yang lain. Dan itu kita kerjakan dengan tulus lah, ikhlas sudah. Pasti ada jalannya itu. Kira-kira gitu. Iya. Jadi kesimpulannya untuk supaya siapapun nanti yang melihat video ini ya Pak ya, dialog kita ini tadi bahwasanya ada orang luar sana mengatakan Pak Samosir selaku ketua yayasan itu sebenarnya cari keuntungan mendirikan yayasan ini. Ternyata setelah saya kemari, ternyata itu tidak benar ya. Setidaknya nanti teman-teman sekalian dimanapun berada yang melihat dialog kami ini bisa mengetahui kebenarannya. Dan siapapun yang mau kemari boleh ya Pak? Sangat terbuka. Siapapun yang ya. ingin tahu, yang ingin yang mau kasih sumbangan, yang menduga-duga gitu ya. silakan aja dibuka kemari. ya. Karena open manajemen ya Pak ya. Open ada di situ kan daftarnya penyumbang, ada per bulannya, ada orang ngasih beras kita catat. Nggak ada yang nggak kita catat. Dan apa yang ada kalian lihat ini semua ini juga pemberian dan untuk fasilitas, dan ini pun belum tentu disebut memadai atau cukup. Kita kalau ke depan mestinya kan harus ada kolam renang, harus ada tempat olahraga yang cukup, mesti ada tempat kebun untuk bercocok tanam. Ya, itu perlu banyak sih. Dan untuk kepentingan supaya mereka berkarya lah kan. Ya karena kita tahu ya ketika mereka dipulihkan atau disembuhkan, tentu mereka kan punya berkarya. Kira-kira gitu ya. Oke Pak, terima kasih. Jadi teman-teman sekalian dimanapun berada ya, saya dari VSM Peduli Sesama Manusia ya, dan ketika saya sudah ngobrol dengan beliau, saya sudah mengetahui kebenarannya bahwasanya Bapak John Samosir ini selaku ketua Yayasan Rema yang ada di Bagan Batu ya, bukanlah untuk mencari keuntungan mendirikan yayasan ini, melainkan untuk melayani ya Pak ya. Iya. Ya,
terima kasih Pak John, lain kali Oke. saya bisa berkunjung kemari Oke. untuk melihat bagaimana kondisi pasien-pasien yang ada di sini ya Pak. Iya, iya, iya. Terima kasih Pak John. Terima Oke, kasih makasih, banyak. makasih. Sehat dan Ya, selalu. oke.